Perkenalkan, nama saya Amsal Ramadhani. Saya mau mempresentasikan tentang teks observasi. Pertama, ada pengertian teks observasi. Teks observasi adalah teks yang berisi penjelasan atau penjabaran umum atas hasil pengamatan dalam kurun waktu tertentu. Dalam laporan tersebut harus bersifat informatif, komunikatif, dan objektif. Artinya teks ini harus memberikan informasi sesuai fakta dan mudah dipahami oleh pembaca. Struktur teks laporan hasil observasi berisi pernyataan umum atau klasifikasi dan paragraf yang terdiri dari anggota atau aspek yang dilaporkan. Jadi laporan hasil observasi punya sejumlah perbedaan jika dibandingkan dengan teks laporan pada umumnya. Secara umum, laporan hasil observasi terbagi menjadi 3 kategori, yakni fenomena alam, peristiwa budaya, dan kondisi sosial. Fenomena alam meliputi hewan, tumbuhan, dan keadaan lingkungan. Peristiwa budaya meliputi bahasa, seni, dan adat istiadat. Lalu kondisi sosial meliputi transportasi, hukum, dan pendidikan. Adapun ciri-ciri teks observasi yaitu satu, dalam struktur teks tidak mempunyai kesimpulan atau penutup, ditulis lengkap dan menyeluruh secara rinci dan detail sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan. Yang ketiga, penjelasan sebuah informasi berdasarkan data dan fakta. Yang keempat, bersifat objektif, artinya di dalam teksnya tidak terdapat sebuah opini dari penulis. Dan yang terakhir, bersifat terbaru dan universal, artinya pengamatan yang dilaporkan merupakan sebuah fenomena baru yang perlu diketahui oleh pembaca sehingga dapat menambah pengetahuan khas mereka. Struktur observasi yang terdiri dari definisi umum. Definisi umum berisi tentang pengertian atau konsep dasar dari objek yang diobservasi serta topik apa yang diangkat dalam laporan tersebut. Di bagian ini, objek akan diklasifikasikan sesuai persamaan dan perbedaan. Setelah itu, kriteria tersebut akan digunakan untuk membedakan antara kelas atau subkelas menjadi bagian yang lebih rinci lagi pada bab selanjutnya. Yang kedua, ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian. Pada bagian ini, pengamatan menjelaskan lebih detail tentang konsep atau isi topik pengamatan yang dijadikan laporan. Di bagian ini juga objek akan diklasifikasikan atau digolongkan secara runut dari kelas besar ke kelas yang lebih kecil. Penggolongan tersebut juga diikuti dengan rencana yang lebih mendetail mengenai aspek perilaku, peran fisik, genetik, serta lingkungan dan hasil pengamatan. Yang ketiga, ada deskripsi manfaat. Bagian struktur yang terlahir adalah menyertakan deskripsi manfaat. Dalam bagian ini, pengamat menjelaskan tentang manfaat atau kesimpulan yang diperoleh dari proses observasi selama kurun waktu tertentu. Saya akan mengobservasi tentang sampah. Jadi ini ada contoh salah satu sampah. Sampah adalah residu yang tidak diinginkan setelah suatu proses selesai. Sampah dapat berasal dari alam, manusia, konsumsi, tenaga nuklir, industri, dan pertambangan. Selama ada aktivitas alam dan manusia, jumlah sampah di bumi akan terus bertambah. Jumlah sampah yang dihasilkan di Indonesia mencapai 11.330 ton per hari. Sampah dapat dibedakan menurut jenis dan bentuknya. Sampah dibedakan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Menurut jenisnya, sampah organik adalah sampah yang dapat terurai atau terurai. Contoh sampah organik adalah sisa makanan, sayuran, daun kering, dan sampah lain yang mudah terurai. Sampah ini dapat diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah terurai atau terurai. Contoh sampah anorganik antara lain sampah yang tidak mudah rusak seperti plastik, kayu, kaca,
dan kaleng. Sampah organik didaur ulang oleh industri rumahan untuk mengurangi sampah dan dijadikan sebagai peluang bisnis. Ini contoh sampah anorganik. Sampah dapat diklasifikasikan kembali menjadi sampah padat, cair alam, konsumen manusia, dan radioaktif menurut morfologinya. Sampah padat adalah sampah padat dapat berupa sampah rumah tangga seperti sampah dapur, sampah kebun, plastik, logam, dan kaca. Sampah organik dan anorganik termasuk sampah padat. Sampah ini merupakan sampah padat biodegradable, sampah yang dapat terurai oleh proses biologis, dan sampah padat non biodegradable tidak dapat terurai oleh proses biologis. Berdasarkan sifatnya yang spontan atau biodegradable dapat diklasifikasikan sebagai sampah. Ada dua jenis sampah padat yang tidak dapat terurai secara hayati, dapat didaur ulang dan tidak didaur ulang. Sampah cair adalah sampah cair yang sudah digunakan dan tidak diperlukan lagi, bisa dihasilkan oleh kegiatan industri. Sampah cair dibedakan menjadi dua, yaitu sampah hitam dan sampah rumah tangga. Sampah hitam adalah sampah cair yang mengandung patogen berbahaya dari toilet, dan sampah rumah tangga adalah sampah cair yang dihasilkan dari dapur, kamar mandi, dan ruang cuci. Sampah alam adalah sampah yang dihasilkan dari alam dan terurai melalui proses daur ulang secara alami. Contoh sampah alam adalah daun-daun